Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dan insya Allah kita akan membahas mengenai penyerapan bunyi. Nah, anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Yasin ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Anak-anak sekalian, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada siang, ada malam. Ada cerah, ada gelap. Nah, berkaitan dengan bunyi, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan benda yang mampu memantulkan gelombang bunyi dan mampu menyerap gelombang bunyi. Nah, sekali lagi, mari kita pelajari pada pertemuan kali ini mengenai penyerapan bunyi. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang pemantulan bunyi, yang mana gelombang bunyi ini dapat memantul apabila mengenai benda-benda yang keras seperti ada batu, ada tembok, dan benda-benda yang lainnya yang sifatnya keras. Nah, untuk bunyi bisa diserap apabila gelombang bunyi tersebut bagaimana anak-anak? Nah, kan sudah kita pelajari nih. Dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya juga sudah pernah kita singgung kan? Ya, ternyata apabila gelombang bunyi mengenai benda-benda yang permukaannya lunak atau empuk, gelombang bunyi tersebut diserap. Nah, contohnya kan sudah pernah dijelaskan juga. Ada karpet, ada karet, ada gabus, ada kapas, ada kain goni, ada kain wol. Nah, ternyata benda-benda tersebut adalah benda-benda yang mampu menyerap gelombang bunyi. Nah, ternyata dari benda-benda tersebut dimanfaatkan untuk melapisi seperti di gedung-gedung bioskop dan lain sebagainya yang sudah kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu supaya gelombang pantul itu yang sangat merugikan bagi kita. Gelombang pantul apa ya nak? Iya, kerdam atau gaung yang bisa menyebabkan suara itu terdengar tidak jelas di telinga kita. Maka digunakanlah benda-benda yang dapat menyerap gelombang bunyi sehingga bunyi pantul itu bisa diserap begitu apabila mengenai dinding, karena dindingnya sudah dilapisi oleh benda-benda yang
sifatnya lunak ataupun empuk. Begitu ya anak-anak. Nah, anak-anakku sekalian, kita juga bisa melakukan sebuah percobaan untuk penyerapan dan pemantulan bunyi. Nah, untuk percobaan tersebut ada beberapa bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama ada piring kaca. Nah, kemudian ada eh, gabus, kemudian ada tabung kertas, ada beberapa buku, dan ada arloji yang berdetak ya, yang apabila kita dekatkan ke telinga kita, itu kita mampu mendengarkan detakan dari jarum arloji tersebut. Nah, adapun langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk membuktikan bahwasannya bunyi itu ternyata bisa dipantulkan dan juga bisa diserap. Yang pertama, nah mari disusun buku-buku tersebut, disusun dengan ketinggian yang sama. Nah, seperti yang kalian lihat di situ digambar ada di bagian satu ya. Nah, kemudian letakkan tabung-tabung, ada 2 tabung di atas buku dengan hati-hati. Nah, langkah yang ketiga, arloji yang detakan jarumnya itu terdengar, coba kita pegang. Nah, kita pegang, kita dekatkan ke telinga kita. Nah, dengarkan baik-baik untuk meyakinkan bahwa kita itu bisa mendengar bunyi detak arloji tersebut. Karena sekali lagi bunyi itu bisa didengar oleh kita harus memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama ada sumber bunyi yaitu arloji. Syarat yang kedua ada media penghantar dari gelombang bunyi. Nah, yang ketiga ada reseptor. Nah, reseptornya apa? Yaitu telinga kita, alat untuk mendengarkan menangkap gelombang bunyi tersebut yaitu telinga kita. Alhamdulillah kalau sudah kita dekatkan arloji tersebut di dekat telinga kita dan kita mendengarkan, berarti telinga kita dalam kondisi baik ya anak-anak sekalian, dan itu perlu kita syukuri. Nah, langkah berikutnya, letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Kemudian dengarkan dari ujung tabung yang lain. Nah, setelah didengarkan, insya Allah kita akan bisa mendengarnya. Kenapa demikian? Karena arloji tersebut suaranya dihantarkan melalui media udara yang ada di dalam tabung. Nah, selanjutnya bisa minta teman atau saudara untuk memegang piring atau benda yang lain, ini menggunakan piring kaca saja ya, piring kaca. Teman ini diminta untuk memegang, kalau tidak ada teman ya tidak ada saudara ya bisa kalian cari cara supaya piring ini bisa tegak berdiri dan posisinya bisa nampak seperti ada dalam gambar nomor yang ke-4. Nah, di situ. Nah, letakkan di situ piringnya. Nah, setelah piringnya itu diletakkan, coba dengarkan detak arloji tersebut dari tabung yang satunya. Kalau di gambar kalian semuanya bisa lihat berada, kita mendengarkannya melalui tabung yang berwarna biru. Nah, kalau kita menggunakan piring sebagai alat untuk pemantulnya, insya Allah di situ kita akan mampu nak untuk mendengarkan detak arloji melalui tabung yang berwarna biru. Mengapa itu bisa terjadi? Mengapa kita bisa mendengar detak
arloji, detak jarum arloji yang diletakkan di tabung yang berwarna merah, tetapi melalui tabung yang berwarna biru kita bisa mendengar. Hal tersebut karena suara detak arloji tersebut dipantulkan melalui benda yang keras, yaitu melalui piring. Kemudian disalurkan melalui gas atau udara yang ada di tabung yang berwarna biru, sehingga walaupun kita mendengarkannya melalui tabung yang berwarna biru, detak arloji yang dipantulkan oleh piring kaca tersebut itu bisa kita dengarkan. Nah, hal itu membuktikan bahwasanya bunyi itu dapat dipantulkan. Nah, setelah dipantulkan, dihantarkan melalui udara yang ada di dalam tabung yang berwarna biru. Nah, selanjutnya coba kalian ganti. Nah, yang tadinya dipasang piring, sekarang kalian ganti menggunakan busa atau gabus. Coba dengarkan kembali melalui tabung yang berwarna biru. Apa yang terjadi kira-kira, Nak? Ya, gabus adalah salah satu benda yang sifatnya lunak atau empuk, sehingga ketika bunyi arloji itu dihantarkan melalui tabung yang berwarna merah oleh gabus, suara tersebut, detak arloji tersebut ternyata tidak dipantulkan, tetapi diserap. Sehingga walaupun kalian mendengarkan melalui tabung yang berwarna biru, kalian tidak akan bisa mendengarkan detak arloji tersebut karena suaranya tidak dipantulkan, tetapi suaranya diserap oleh gabus tersebut. Nah, itulah, Nak, percobaan yang bisa kita lakukan untuk membuktikan bahwasanya bunyi itu bisa dipantulkan dan bunyi juga bisa diserap. Ya, untuk lebih jelasnya kalian nanti juga bisa mempelajari di buku tematik halaman, ayo ada yang sudah membuka? Yaitu halaman 112 dan 113. Demikian, Nak, sedikit tambahan penjelasan dari Pak Guru, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.